sempurna. Dengan menyebut namamu Tuhanku, memulai langkahku mencari keridoanmu. Ku hanya manusia jauh dari sempurna, namun ku coba untuk jadi yang terbaik. Jalani semua perintahmu, jauhi semua laranganmu dengan penuh keyakinan, karena Kau Tuhanku. Dengan menyebut namamu Tuhanku, memulai langkahku mencari keriduanmu. Jalani semua perintahmu, jauhi semua laranganmu dengan penuh keyakinan, karena Kau Tuhanku. Jalani semua perintahmu, jauhi semua laranganmu dengan penuh keyakinan, karena Kau Tuhanku. Jalani semua perintahmu, jauhi semua laranganmu dengan penuh keyakinan, karena Kau Tuhanku. Ku hanya manusia jauh dari sempurna, namun ku coba untuk jadi yang terbaik dengan ridho-Mu, Tuhan. Jumpa kembali di MCT Direct Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya harus lepaskan segalanya dan hanya tersisa Tuhan, maka kita dapat kemuliaan daripada Tuhan, daripadanya gitu. Jadi maksudnya teman-teman, semakin kita mendalami mengenal akan firman Tuhan teman-teman, semakin kita mengerti akan firman Tuhan, semakin kita lebih beriman untuk berani melakukan firman Tuhan. Ternyata untuk mendapatkan yang Tuhan rancang kendaki teman-teman, sampai Tuhan bisa memuliakan kita sebagai manusia gitu, itu benar-benar harus melepaskan segalanya teman, melepaskan hal-hal duniawi dalam arti kata segalanya. Memang apa ya, dalam pemikiran, pengenalan, pengertian akan melepaskan segalanya ini saja sudah menjadi satu hal yang beban gitu, membebani kita. Karena aneh kenapa orang hidup kok dunia pada umumnya gitu, orang yang berkeyakinan pada umumnya dalam arti kata orang yang beragama tapi masih duniawi, orang beragama tapi tidak mencari pengenalan, pengertian akan firman lebih dalam dan lebih benar gitu ya. Seolah kita jadi aneh, tersudut kok beda sendiri gitu dengan kalau kita bandingin orang dunia atau orang-orang yang berkeyakinan tadi gitu. Kok melepaskan segalanya, sedangkan orang dunia dan orang berkeyakinan itu malah setiap saat itu ya mencari harta benda teman, harus mengumpulkan terus gitu. Sedangkan kita ada pesan harus melepaskan. Kadang-kadang kalau kita dalam arti kata apa yang kita rasakan apabila kita beriman gitu, beriman bahwa pengenalan, pengertian akan melepaskan hal-hal duniawi itu adalah hal yang benar gitu. Apabila kita beriman tentang hal ini gitu,
ya memang akhirnya kita tidak pernah jadi akan meributkan hal duniawi, teman. Jadi hal-hal yang mestinya kita merasa kehilangan pun kita tidak akan menjadi merasa kehilangan, teman. Karena memang firman Tuhan katakan harus melepaskan itu semua gitu. Selama kita masih terikat oleh hal-hal duniawi, kita tidak bisa apa-apa, teman. Tidak bisa melepaskan hal-hal yang duniawi itu, akhirnya ya tidak bisa masuk dalam proses-proses untuk mendapatkan kemuliaan yang dari Tuhan gitu. Jadi memang agak aneh, teman-teman. Jadi saya kalaupun misalnya mendapatkan pengertian akan makna dari firman Tuhan yang lebih lebih dalam gitu, ya ujung-ujungnya sanksi sendiri, teman-teman. Sanksi sendiri akan firman itu gitu. Ya apa benar gitu firman itu harus seperti ini. Ini benar-benar kalau sampai kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya, khususnya kalau di dalam Nasrani kan ada dua, teman-teman. Ada kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Apabila kita benar gitu, ya mengerti firman Tuhan dan berani melakukan firman Tuhan seperti yang di perjanjian baru, itu benar-benar mungkin bagi dunia itu dianggap aneh dan tidak waras, teman. Benar-benar dianggap hal yang tidak wajar gitu. Ya bagaimana dalam kehilangan itu kita bisa tidak sedih gitu, tidak menderita, karena memang ujungnya gitu. Ya kalau memang tidak ada proses sampai kita rugi atau kehilangan atau kita diserobot orang gitu. Ya itu ya sebagai proses, ya bagaimana untuk lebih mempermudah melepaskan hal-hal duniawi yang firman Tuhan rancang dan kehendaki itu, teman-teman. Jadi memang terbalik-balik, teman-teman. Nah, sampai kapan kalau menurut firman, sampai berapa banyak gitu ya kita melepaskan hal-hal duniawi itu? Ya kalau dari sisi firman Tuhan, ya sampai tersisa tinggal tidak punya apa-apa, tidak ada apa-apa yang kita rasakan dimiliki oleh kita gitu. Ya sampai kita tinggal tersisa ya cuman hanya Tuhan gitu. Yang kita miliki itu hanya Tuhan. Nah ini kan benar-benar satu kebodohan, teman, bagi duniawi itu. Pola-pola pengertian seperti ini, pola-pola pemikiran seperti ini kan benar-benar hal yang konyol sekali gitu. Ya masa sih kita mesti melepaskan segala hal yang duniawi di mana tinggal tersisa hanya Tuhan, ya itu malah dianggap ya Tuhan bisa memuliakan kita gitu. Nah ini yang repotnya itu kan yang tadi dikatakan lepaskan segalanya itu mau sampai titik apa gitu, teman. Levelnya kan banyak, teman-teman. Jadi melepaskan itu dari mulain seolah-olah soal harta mungkin gitu ya. Kalau cerita soal harta ya nanti kan akan berlanjut, teman. Melepaskan apa lagi? Apakah mesti urusan keluarga gitu ya? Ya kalau firman Tuhan memang katakan seperti itu gitu. Ya bagaimana memang yang Tuhan inginkan itu bukan hubungan manusia dengan Tuhan itu terhalang cuma oleh harta. Kadang-kadang juga bisa terhalang oleh hal-hal manusia gitu, hubungan antar manusia. Ya seperti kita berkeluarga gitu. Ya sampai ada firman katakan kalau kita tidak membenci ayah kita, ibu kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, laki-laki atau perempuan, ya bahkan diri kita sendiri, ya berarti belum bisa dikatakan itu total kita mengasihi Tuhan. Ya memang Tuhan minta seperti itu, teman. Jadi bagaimana? Ya gampangnya gitu, teman-teman. Jangankan urusan harta benda gitu, urusan keluarga pun gitu, tetap Tuhan inginkan ya seolah-olah ya itu kita lepaskan semua, teman-teman. Kita lepaskan semua, baik harta benda maupun keluarga. Nah tinggal tersisa hanya Tuhan. Setelah kita bisa di posisi itu gitu, benar-benar tersisa dalam hidup kita itu hanya mengandalkan Tuhan dan hanya punya Tuhan dan hanya mengharapkan Tuhan. Nah baru, teman-teman, Tuhan akan balikan semua. Ya bagaimana cerita ngelola harta benda, bagaimana berhubungan dengan keluarga gitu. Ya seperti itu, teman-teman. Jadi kesannya seperti nggak wajar gitu, tidak wajar. Tapi kalau kita bicara sudah lebih dalam, lebih mengerti akan rancangan kehendak Tuhan, maksud dari Tuhan gitu, ya memang ya nggak aneh sih sebenarnya. Apa yang Tuhan perintah peraturan ini tidak aneh, karena pola-polanya
ya memang untuk pola pikir yang kekal gitu. Ya Tuhan itu berpikir dengan pola-pola kekekalan, bukan pola-pola apa ya, jadi pola-pola di akhirat yang kekal itu, bukan pola-pola di dunia yang sementara. Sedangkan yang namanya dunia atau manusia, pola-polanya kan banyaknya pola-pola dunia, teman, pola-pola sementara ini di dunia ini gitu. Nah Tuhan tidak mau mikir dengan pola-pola dunia yang sementara, tapi Tuhan pengen pola-pola akhirat yang kekal gitu. Nah ini yang berbeda gitu teman. Tapi begitu kita sudah lebih dalam, lebih mengerti dan lebih beriman untuk melakukan firman Tuhan, bahkan kita lebih mengasihi Tuhan gitu. Ya akhirnya pada akhirnya ya kita akan benar-benar lebih berani teman, lebih berani untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya gitu. Kenapa? Karena pengertian kita sudah berubah, bahwa memang rancangan kehendak Tuhan dengan rancangan kehendak kita manusia itu memang bumi dan langit, teman, beda sekali gitu. Yaitu balik lagi, kalau kita dengan pola-pola beriman, percaya ya bahwa apa yang Tuhan rancang kehendak itu adalah yang benar, ya kita tidak bisa memilih bahwa kita memilih dengan pola-pola dunia yang sementara, tapi kita dengan pola-pola akhirat yang kekal. Nah waktu kita masuk ke dalam pola-pola akhirat yang kekal, yang disebut tadi tidak wajar, tidak waras, tidak ngawur lah misalnya, ya itu hilang semua dong, hilang semua, karena pola pikir ini sudah masuk ke dalam kekekalan. Untuk mendapatkan kekekalan ini seperti itu. Ya contohnya misalnya, apa gunanya kita membawa harta dan benda gitu. Ya mesti dipikirkan habis-habisan harta dan benda. Toh waktu masuk ke alam akhirat, tidak ada satupun dari harta benda tadi yang bisa terbawa teman-teman. Ya, jadi kalau Tuhan katakan ngapain, ya lepasin aja harta hal-hal duniawi ya gitu. Yang penting kita bisa masuk ke dalam alam akhirat dalam posisi yang tertinggi. Tuhan kan pengen seperti itu teman. Nah kalau kita sudah polanya pola ke dalam kekekalan, ya kita bisa lebih gampang nerima itu teman. Yaitu hal wajar. Ya kenapa Tuhan mau anjurkan kita untuk melepaskan hal duniawi. Begitupun keluarga teman. Kenapa ya Tuhan mengendaki seolah jangan kita kita mengenal mengerti akan rancangan kehendak Tuhan kita, tapi tidak bisa maksimal masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan karena keluarga. Kenapa keluarga tidak boleh menghalang kita? Karena kembali lagi di dalam surga itu ada firman katakan memang itu urusannya tidak ada keluarga mengeluarga gitu. Urusan itu hanya pribadi kita dengan Tuhan saja gitu. Jadi masing-masing suami ya hidup di sana dengan Tuhan, istri juga sama, anak-anak kita juga sama, orang tua dan mertua kita juga sama, ya keluarga kecil juga sama. Jadi akhirnya semua frontal sendiri-sendiri teman-teman, sendiri-sendiri. Makanya sampai ada diistilahkan kita ini adalah mempelainya Tuhan, ya maksudnya gitu. Jadi semua itu akan menjadi seolah-olah istrinya Tuhan gitu di dalam surga nanti. Jadi nah ini ngapain kita pertahankan mesti habis-habisan, kita tidak bisa lebih masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan karena kebentur istri kita, kebentur anak kita, kebentur orang tua kita, kebentur mertua kita. Nah ya itu kembali lagi, kalau dari sisi firman Tuhannya ya memang akan timbul pengenalan, pengertian akan seperti itu teman, apabila kita kembali lagi sudah mau masuk dengan pola-pola kekekalan seperti yang Tuhan memang inginkan itu, rancang kehendak itu seperti itu. Tapi kalau kita tetap dengan pengenalan, pengertian dan iman hal-hal duniawi gitu, dengan pegangan duniawi gitu, prinsip-prinsip duniawi, ya nggak ketemu teman. Semua firman Tuhan itu aneh gitu. Makanya kadang-kadang kalau kita sudah benar-benar sudah lebih mengenal, mengerti dan lebih berani melakukan firman Tuhan, kadang-kadang waktu kita kehilangan sesuatu gitu teman, kita itu tidak jadi masalah gitu, tidak terlalu menjadi masalah, karena memang kehilangan itu adalah salah satu salah satu cara gitu bagaimana untuk kita makin dekat kepada Tuhan. Ya jadi ekstrimnya teman, kalau memang kita dengan pola pikir kekekalan itu ekstrimnya gitu, apabila kita sampai kehilangan perusahaan kita gitu, ya tidak apa-apa gitu, karena kita tuh akan dengan kehilangan perusahaan kita akan lebih masuk ke dalam hubungan kita dengan Tuhan pribadi gitu, hubungan kita dengan firman Tuhan lebih
jadi lebih akan mencari Tuhan, lebih akan mengandalkan Tuhan, lebih akan bersandar kepada Tuhan gitu. Itu tuh kalau ekstrimnya teman, orang pengusaha kehilangan usahanya gitu. Nah, tapi kalau pengusahanya masih duniawi, itu bisa setengah mati teman, bisa pingsan mungkin gitu, kehilangan usahanya gitu. Begitupun misalnya kalau kita sudah lebih mengerti akan firman Tuhan dan lebih beriman gitu. Contohnya kita kehilangan keluarga kita, ya kita kehilangan istri kita, atau misalnya kita kehilangan anak kita, nggak terlalu masalah teman-teman. Karena memang itu salah satu hal yang masuk ke dalam kategori melepaskan gitu, melepaskan ikatan dengan duniawi kita. Nah, pola-pola seperti ini teman-teman, apabila tidak dikenali, tidak dimengerti dari sisi kekekalan gitu, seperti yang Tuhan rancangkan lagi, ini disebutnya aneh. Ya, ada orang kehilangan usaha kok tenang-tenang aja gitu. Ya, ada orang kehilangan istri atau suami kok tenang-tenang aja. Ada orang kehilangan anak atau ayah ibunya kok tenang-tenang aja. Itu kembali lagi tergantung teman, tergantung daripada kedalaman pengertian akan firman Tuhan kita gitu. Nah, kalau kita memang sudah lebih dalam dan lebih mengerti akan firman Tuhan, dan memang iman kita itu meningkat gitu, level iman kita itu terasah sehingga lebih tinggi dan lebih tinggi, ya akhirnya kedalaman pengenalan pengertian dan ketinggian tingkat iman kita itu seolah-olah range rohani kita itu jadi makin tinggi teman, makin lebar gitu. Jadi kedalaman pengenalan pengertiannya makin ke bawah, yang namanya tingkat iman kita makin naik ke atas. Nah, ini range ini kan jadi besar teman, luas gitu. Nah, range luas ini yang disebutnya mungkin kita punya satu kedewasaan rohani yang lebih teman-teman, karena memang sudah range-nya udah besar sekali gitu. Ya sama aja, dulu saya pernah umpamakan kayak penyanyi teman-teman. Penyanyi itu kalau dia punya range vokalnya itu bisa rendah sekali dan tinggi sekali, itu hebat sekali teman-teman, penyanyi bisa begitu gitu. Biasanya kan kalau yang bisa di tinggi, ya dia cuma bisanya dari tengah ke nada tinggi gitu. Atau yang di bawah, dia bisa dibawa di tengah sampai ke bawah. Yaitu umum gitu, penyanyi begitu umum. Tapi kalau penyanyi yang bisa dari range bawah sampai range tinggi gitu, itu yang memang hebat. Nah, ini yang kembali lagi yang namanya kalau kita bisa lebih dalam mengerti akan firman Tuhan, berarti kita turun ke dasar dan kita bisa meningkatkan level iman kita percaya kepada Tuhan dengan terus naikkan level iman kita, berarti naik ke atas. Nah, ini yang dikatakan range rohani kita, range pengenalan pengertian serta iman kita itu makin luas teman. Nah, makin luasnya ini ya makin dewasa rohani, makin mengerti akan rancangan Tuhan. Tapi ya kembali lagi teman, akan menjadi bahan gunjingan gitu, gunjingan orang dunia. Ini orang kok aneh banget gitu. Ya memang kembali lagi dari awalnya juga semua orang katakan juga ya tidak, nabinya seperti Nabi Abraham juga dikatakan aneh gitu ya. Kenapa kok maunya seperti itu? Yang namanya Nabi Abraham yang disebut aneh, yang namanya Rasul Paulus juga disebut aneh teman-teman. Kenapa kok sekonyol itu gitu loh? Yang namanya Nabi Isa juga sama kan gitu. Ya, Yesus itu dikatakan juga aneh gitu. Ya, jadi tidak aneh gitu apabila kita bicara kita sudah lebih dalam mengerti dan berani melakukan firman Tuhan. Ya, apabila pola pikir kita sudah masuk ke dalam pola pikir kekekalan, ya pasti apa yang kita anggap wajar itu, karena dengan pola pikir kekekalan, ya sebaliknya akan dianggap aneh bagi pola pikir duniawi yang sementara ini gitu. Jadi memang bertentangan teman. Nah, ini saya coba bacakan dulu teman, sebelum masuk ke draft. Saya coba bacakan dulu di dasarnya teman-teman, yang saya katakan tadi, harus melepaskan segalanya dan hanya tersisa hanya Tuhan, maka kita dapat kemuliaan daripada Tuhan gitu. Itu dasarnya dari kitab Kolose 3 pasal 1 sampai 16 teman-teman, dan juga dalam kitab Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai 28 teman. Saya coba bacakan dulu dari kitab Kolose dulu teman-teman. Kitab Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 16, coba teman-teman cari. Judul perikopnya si manusia baru teman-teman, kalau judul perikopnya gitu. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan firman Tuhan,
carilah perkara yang di atas, di mana firman Tuhan ada, duduk di sebelah kanan Allah gitu. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan firman Tuhan di dalam Allah. Apabila firman Tuhan yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Ini saya kalau baca di universalkan teman-teman. Jadi istilah di sini Kristus itu saya coba Nabi Isa itu saya coba ganti menjadi firman Tuhan gitu teman. Nah ini karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan. Jadi intinya teman-teman, kalau kita bicara simak ayat yang ketiga aja ya, sebab kita telah mati dan hidup kita tersembunyi bersama dengan firman Tuhan di dalam Tuhan Allah gitu. Jadi kalau kita udah bicara kita mematikan diri kita, ya kuncinya ya bagaimana kita hidup sesuai dengan apa yang diperintah peraturan oleh firman Tuhan teman. Bagaimana kita melakukan firman Tuhan, gampangnya seperti itu teman-teman. Nah karena itu matikanlah dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Nah ini yang jadi kalau kita bicara menyembah berhala itu jangan identik cuman urusannya cuman patung-patung aja teman. Kalau seandainya kita lihat orang lain menyembah patung, wah berarti itu berhala gitu. Dan padahal kalau di sini di sisi Tuhan gitu ya, di sini dikatakan berhala itu yaitu percabulan, ya kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sebutnya penyembahan berhala juga teman-teman. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Tuhan Allah gitu. Nah ini kembali lagi teman-teman. Jadi manusia lama kita itu pasti lebih orientasinya kepada duniawi gitu. Tapi kalau bicara kita masuk ke dalam apa yang Tuhan rancang kehendaki, ya berarti akan menjadi manusia baru gitu. Nah manusia baru itu ya terus-menerus harus mencari pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan, ya sampai ujung-ujungnya ya kita kita memperoleh pengetahuannya benar menurut ya gambaran, rancangan, dan kehendak yang Tuhan Allah kehendaki buat kita teman-teman. Seperti ini teman. Jadi kita harus terus mencari terus gitu. Tidak bisa diam. Jadi kita harus diperbarui itu sampai menjadi manusia lama menjadi manusia baru gitu. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi ya firman Tuhan adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jadi balik lagi saya sering katakan bahwa yang namanya firman Tuhan itu universal teman. Jadi saya kadang-kadang melihat bahwa kalau bicara sudah mencari Tuhan gitu, bagaimana kita mencari Tuhan, ya saya lebih condong yang tidak dipetak-petakan soal agama segala macam gitu. Karena semua manusia pada dasarnya ya harus mencari Tuhan teman, harus mengharapkan Tuhan, harus mengandalkan Tuhan, harus bersandar kepada Tuhan, apapun agamanya teman-teman. Karena kita butuh itu teman-teman. Nah cuman sayang dari sisi manusianya di dunia ini, kadang-kadang agama ini menjadi kendala teman-teman. Suka berantem sendiri kan akhirnya, antar agama itu berantem sendiri gitu. Padahal kalau kita masing-masing fokus dengan agama kita masing-masing untuk mendapatkan seperti yang Tuhan rancangkan, itu aja juga tidak mudah teman-teman. Butuh pergumulan yang habis-habisan gitu, butuh pengharapan yang habis-habisan, seperti nanti di kitab Mazmur pasal 73 itu teman-teman, yang bicaranya pergumulan dan pengharapan itu nggak mudah teman-teman. Jadi kalau memang kita bicara dalam posisi yang benar, salah satu ciri-cirinya ya kita tidak pernah akan beda-bedakan agama, kita tidak pernah akan bedakan orang lain gitu ya, kita sama, kita semua adalah mencari Tuhan gitu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya,
kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera yang dari firman Tuhan Allah memerintah dalam hati kita, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan yang dari firman Tuhan diam dan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajarkan dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hati kamu, hati kita gitu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan gitu ya, sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Intinya gitu teman-teman. Ini saya udah baca di kitab Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 16. Nah ini sebelum masuk ke draft teman-teman, kita langsung aja teman-teman masuk ke kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal 73 teman-teman. Ya ayatnya 1 sampai 28. Ini ayatnya panjang tapi pendek-pendek dalam satu ayatnya teman. Nah kalau saya garis besarnya itu, kitab Mazmur itu terbagi menjadi 3 kalau menurut saya teman-teman. Nanti saya coba uraikan di draft gitu. Nah ini saya coba bacakan judulnya, perikopnya teman-teman. Ayat pasal 73 ayat 1 sampai 28 ya. Judul perikopnya pergumulan dan pengharapan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Ini kalau kita baca ini ya teman. Sebab aku cemburu kepada pembual-bual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungan kecongkakan dan berpakaian kekerasan, karena kegemukan kesalahan mereka menyolong. Hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Nah ini yang tahap pertamanya, maksudnya gitu teman-teman. Jadi kadang-kadang kita kalau belum mengerti akan firman Tuhan, teman, kadang-kadang kita jadi cemburu sama orang-orang yang belum atau tidak mengerti akan firman Tuhan, karena mereka kok tidak mengenal, tidak mengerti, bahkan tidak melakukan firman Tuhan pun tidak apa-apa tuh, tetap aja gitu ya, tetap sukses hidupnya, ya istilahnya bahagia kelihatan hidupnya gitu. Nah itu kita timbul cemburu teman, karena kita pengertian firman Tuhannya masih cetek gitu. Nah tapi begitu kalau kita bicara proses itu seperti waktu proses jadi ulat gitu teman. Waktu jadi ulat kita akan mikirnya seperti itu gitu. Nah tapi begitu kita proses masuk ke popong dan kupu-kupu, pola pikir kita berubah teman. Ini yang contohnya untuk tahap yang waktu mempelajari untuk mengerti lebih dalam gitu. Nah mulai dari ayat 13 sebenarnya, sia-sia sampai sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda bersalah. Nah ini ayat 14 ya teman-teman. Ini berarti mulai masuk proses kepompongnya gitu. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum tiap pagi. Seandainya aku mau berkata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakku. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka.
Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina gitu. Nah ini kalau tepatnya berarti dimulain ini teman-teman ya. Ayat 16 sebenarnya berarti waktu proses pengenalan pengertian lebih dalam akan firman Tuhan itu, ini dimulai di ayat 16 sebenarnya. Tetapi aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Nah ini mulai dipelajarin teman-teman, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Nah ini sudah mulai mengerti nih teman. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina gitu. Nah ini cerita proses kepompongnya. Nah ini yang ke tahap ketiganya teman-teman, 21 sampai 28 itu bicara lebih dalam lagi setelah lebih mengerti lagi teman-teman, lebih mengerti akan firman Tuhan ya, akan berbeda gitu. Jadi di dalam iman kita, di dalam pengenalan pengertian kita akan berubah gitu. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ya ujung-ujungnya gitu teman-teman. Kalau kita bicara menyimak di ayat 28 itu ya apa sih, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Berarti itu tugas kita tuh, bagaimana kita menyaksikan gitu ya apa yang kita alami dalam hidup ini terkait dengan hidup bersama Tuhan dan di dalam firman Tuhan itu alat kesaksian, alat kesaksian kita untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan teman-teman. Ini saya sudah bacakan teman-teman di ayatnya di dua kitab ya, berarti kitab Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 16, dan saya juga sudah bacakan di kitab Mazmur pasal 73 dari ayat 1 sampai 28 teman-teman. Nah sekarang saya sudah mulain aja teman-teman masuk ke dalam draft gitu. Bagi orang Nasrani yang sudah terima Tuhan secara simbolis dengan baptis gitu, dengan prosesi diselam sebagai simbol kematian manusia lama dan dikeluarkan dari air sebagai simbol dari kebangkitan manusia baru gitu, dimana sebagai manusia baru harus alami perubahan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau di prosesnya Nasrani teman-teman, saya nggak ngerti kalau di agama lain ada proses terima Tuhan itu disimbolkan sebagai apa, saya nggak ngerti gitu. Tapi kalau di Nasrani itu ada sih, kalau nggak salah, kalau saya pernah lihat film-film kungfu zaman dulu teman-teman, kalau agama Buddha atau tahu gitu ya, begitu biksu atau bikunia benar-benar sudah dinyatakan terima Tuhan, itu kalau nggak salah di dahinya itu dikasih tanda teman-teman, dikasih tanda gitu. Nah sama itu kan berarti kan seperti proses pembaptisan, proses menerima Tuhan gitu. Nah di Nasrani itu ada teman-teman, tapi saya nggak ngerti di Muslim atau di agama Hindu atau di agama lain, saya nggak ngerti gitu. Yang jelas kalau di agama Nasrani simbol itu adalah ya diselam teman-teman, jadi dibaptis namanya. Dibaptis itu jadi seperti prosesi diselam di dalam satu kolam gitu, satu kolam air gitu, atau dipercikkan. Kalau secara ada dua sih teman-teman, kalau secara Nasrani Kristen biasanya diselam, kalau cerita Nasrani Katolik biasanya cuma dipercikan air teman. Jadi intinya butuh unsur air gitu. Nah ini kalau yang saya paling gampang umpamakan yang dari diselam teman.
Diselam itu berarti waktu cerita prosesi baptis itu waktu orang itu diproses, diselam, dimasukkan ke dalam air gitu. Si muka kita dimasukin ke dalam air, seolah-olah itu proses menyimpulkan proses kematian, kematian lama manusia lama kita gitu. Berarti diselam itu proses kematian manusia lama kita. Tapi begitu dibangkitkan, dikeluarkan dari air, itu seolah simbolis bahwa kita sudah menjadi manusia baru, teman-teman. Nah, waktu menjadi manusia baru ini, simbol manusia baru ini, ya berarti di situ seolah ada kebangkitan manusia, teman-teman. Kebangkitan dan manusia baru kita gitu. Nah, sebagai manusia baru itu harusnya, teman-teman, ya kita itu benar-benar harus bisa berubah dari manusia lama kita menjadi manusia baru kita. Manusia lama kita hidup itu kan dasarnya dari jiwa kita, dari pikiran, perasaan, dan kehendak kita gitu. Tapi kalau manusia baru kita, ya kita mesti hidup dengan dibangkitkan oleh oleh apa? Jadi jiwanya Tuhan, oleh rohnya Tuhan, oleh pikiran, perasaan, kehendak Tuhan gitu. Nah, pikiran, perasaan, kehendak Tuhan ini adalah firman Tuhan, teman-teman. Kalau kita tidak berpikir, tidak berperasaan, tidak berkehendak dasarnya dari firman Tuhan, ya kita pasti tidak hidup sesuai dengan kebangkitan yang baru tadi, menjadi manusia baru itu. Jadi seharusnya gitu, setelah kita baptis, kita itu harus benar-benar berani, teman-teman, merubah gaya hidup lama kita menjadi dengan pola-pola cara pikir hidup baru kita. Nah, pola baru kita ini sebagai manusia baru itu, ya bagaimana kita harus benar-benar hidup dengan melakukan perintah peraturan firman Tuhan, teman-teman. Nah, untuk bisa melakukan perintah peraturan firman Tuhan, kita kan balik lagi, teman, butuh mengenal firman Tuhan, kita butuh mengerti firman Tuhan sehingga kita berani melakukan firman Tuhan gitu. Nah, untuk berani melakukan firman Tuhan ternyata juga butuh kemampuan untuk mengerti dulu, teman-teman. Butuh kemampuan mengerti firman Tuhan. Nah, kalau kita tidak mampu mengerti firman Tuhan, waktu kita melakukan juga ragu-ragu, teman-teman. Nah, untuk mampu mengerti, yaitu kembali lagi setelah kita lebih dalam terus mengenal firman Tuhan, Tuhan akan bukakan bahwa untuk mampu mengerti itu harus menghidupkan roh Tuhan di dalam roh kita, teman-teman. Jadi ada dua unsur roh yang harus dihidupkan. Ya, kita sendiri harus hidupkan roh kita, dan roh Tuhan itu masuk di dalam roh kita gitu. Nah, waktu roh Tuhan ada dalam kita jadi mampu mengerti, teman-teman. Nah, waktu kita mampu mengerti, ya kita jadi lebih mampu untuk berani melakukan firman Tuhan, beriman lebih gitu, untuk berani melakukan firman. Itu kaitannya seperti itu, teman-teman. Nah, kalau kita bicara di Kolose pasal 3 ayat 2 dan 3 gitu, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan firman Tuhan di dalam Tuhan Allah. Nah, ini balik lagi, apabila kita hidup dengan melakukan firman Tuhan, maka kita kelak akan dimuliakan dalam Tuhan gitu. Nah, ini di Kolose pasal 3 ayat 23 itu katakan seperti itu, teman-teman. Jadi bagaimana ceritanya, ya kita harus mengalami kematian gitu. Hidup yang lama kita itu harus dianggap setelah mati, dan kita hidup baru dengan harus berani melakukan firman Tuhan, teman-teman. Seperti itu, teman-teman, sebenarnya. Jadi dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 2 sampai 3, teman-teman, ya intinya gitu, teman. Jadi pikirlah perkara yang di atas. Jadi Kolose ini mengajarkan kita tidak boleh cuman berpikir atau mengingini hal-hal yang di bumi ini saja, teman. Tapi Tuhan pengen kita berpikir yang untuk nanti di atas itu gitu. Sebab kamu telah mati, jadi dianggapnya waktu kita sudah diselam itu, ya kita telah mati dan hidup kita sudah bukan seperti sudah lepas gitu dari dunia. Jadi kalau di sini dikatakan terbalik, tersembunyi gitu. Ya, hidup kita sudah tersembunyi bersama Tuhan dengan di dalam firman Tuhan. Bagaimana kita harus melakukan firman Tuhan tersebut, teman-teman. Nah, ini jadi memang yang kita sudah, kalau bicara di Kolose 3 ayat 2 sampai 3, ini nanti mulai, teman-teman, kita hidup harus diajar bagaimana meninggalkan hal duniawi untuk bisa masuk ke hal rohani, dan mulai dianggap aneh, teman-teman, dianggap oleh orang-orang duniawi ini gitu. Ya, kenapa kita jadi berubah gitu?
Ya karena ya kembali lagi manusia lama kita menjadi manusia baru. Nah, sebagai manusia baru kita harus mematikan segala sesuatu yang duniawi dan harus terus-menerus diperbarui untuk memperoleh ya pengetahuan yang benar menurut rancangan dan kehendak Tuhan dalam firman-Nya gitu. Itu manusia baru seperti itu teman-teman. Jadi kita harus mematikan segala sesuatu yang duniawi dan harus terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut rancangan kehendak Tuhan dalam firman-Nya gitu. Ini konsekuensi manusia baru seperti ini teman. Tapi banyak yang berhenti, orang tidak berubah teman. Jadi cuma mengalami prosesi baptis gitu sebagai simbolis, tapi dalam realita kehidupan sehari-harinya tidak berubah, tetap aja begitu. Nah itu kan yang jadi salah teman. Mestinya kan berubah gitu, waktu kita sudah dibaptis ya berubah. Nah kalau sampai yang nggak berubah, yang kemarin saya sharing-sharingkan itu kan, kemarin kita sharingkan bahwa ya dari umur 15 sudah dibaptis, tapi sampai sekarang tidak ada pengertian akan maksud firman seperti ini teman-teman. Jadi biar sudah dari 15 tahun dibaptis sampai istilahnya orang tersebut sudah berumur 55, ya 65, 75, bahkan kalau cerita firman katakan umur yang tertua kan 70-80 tahun teman. Coba bayangin dari umur 15 dibaptis gitu di apa simbolis terima Tuhan dari umur 15 sampai umur 70, berarti kan 55 tahun teman. 55 tahun itu tidak mengerti akan firman Tuhan karena ya balik lagi gitu ya tidak hidup dengan manusia baru, bahkan sampai 80 tahun gitu, 80 tahun, 15 tahun sampai ke 80 tahun, berarti kan 65 tahun ya juga sama teman, tidak ada pengertian akan yang maksudnya firman Tuhan tersebut gitu. Nah ini yang kacau kan itu teman, ujung-ujungnya meskipun hidup sampai 65 tahun, 55 tahun gitu ya, 55 tahun itu 65 tahun itu sia-sia teman-teman, tidak mendapatkan menjadi manusia yang baru gitu. Yang disayangkan kan orang sudah di mulutnya mengaku mengenal Tuhan, mengerti apa Tuhan gitu, tapi dalam realitanya ya tidak melakukan apa-apa seperti yang Tuhan perintah peraturkan gitu. Ya bagaimana bisa masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan gitu? Itu nggak bisa teman-teman, nggak bisa masuk ke dalam apa yang Tuhan mendapatkan kemuliaan dari Tuhan, itu nggak bisa karena kembali lagi manusia lamanya tetap bertahan gitu, tidak menjadi manusia baru teman-teman. Dalam kitab Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai 15 teman-teman. Ini tadi saya udah bacakan kan yang 1 sampai 15, saya bacakan 16 sampai 20, bicara lagi 21 sampai 28 itu. Nah ini saya pecah menjadi 3 kitab Mazmur 73-nya teman-teman. Ya, yang dari 73 ayat 1 sampai 15 judulnya tetap perikopnya kan sama, pergumulan dan pengharapan. Tapi saat manusia lama hidup, maksudnya kalau diumpamakan metamorfosa ulat kepomong jadi kupu-kupu, berarti ini cerita masih jadi ulat nih. Manusia lama itu anggaplah menjadi ulat gitu. Karena hati belum baik dan bersih, maka kita cemburu kepada yang dilakukan dan dinikmati serta diterima oleh orang dunia yang tidak melakukan firman Tuhan, bahkan mencemooh keberadaan dan kuasa Tuhan karena sukses dan terlihat bahagia. Jadi nah ini yang bikin kita cemburu itu seperti itu teman-teman. Karena waktu itu kita masih masih pengenalan kita masih cetek gitu, belum dalam, yang namanya pengertian kita juga belum mampu mengerti gitu. Ya ini akhirnya di dalam benak kita seperti itu teman. Kok kayaknya kita sebagai orang yang berjuang untuk mengenal, mengerti, melakukan firman Tuhan, kok kayaknya sia-sia ya kalau kita bandingkan dengan orang-orang dunia. Karena kitanya masih tetap dengan pola pikir manusia lama teman-teman. Kitanya masih bicara dari sisi duniawi yang sementara itu. Sedangkan Tuhan kan ajak kita kan dengan pola-pola rohani yang kekal gitu. Kitanya belum bisa, masih dengan pola pikir manusia lama kita masih ulat gitu. Ya masih dengan pola pikir duniawi yang sementara. Jadi kita jadi cemburu teman-teman. Cemburu dengan orang-orang duniawi itu gitu. Ya cemburu kok mereka kenapa bisa seperti itu sih gitu, masih bisa dinikmati nggak enak gitu, akhirnya kan nggak enak sendiri gitu, cemburu akhirnya ujung-ujungnya nggak bisa terima apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan tersebut gitu ya, karena kita belum dewasa rohani teman. Nah setelah masuk ke periode Mazmur pasal 73 ayat 16 sampai 20 ini kalau diidentikan
perikopnya sama, pergumulan pengharapan. Tapi saat itu posisi kita itu sudah transisi, mulai bisa dikit-dikit berubah dari manusia lama kepada manusia baru, teman. Karena kita lagi diproses. Nah, proses ini kalau bicara metamorfosa berarti waktu mengalami proses menjadi kepompong, teman. Waktu kita proses menjadi kepompong, ya mulai kita berubah gitu. Nah, sudah mulai timbul pengertian akan firman Tuhan sehingga dapat membedakan antara hal dan berkat duniawi yang fana dan hal dan berkat berkat rohani yang kekal. Jadi maksudnya waktu kita masuk ke dalam proses Mazmur pasal 73 ayat 16-20 itu, ya proses menjadi kepompong tersebut, teman-teman, kita sudah mulai ada pengertian yang berubah, teman. Pengenalan pengertian akan firman Tuhan itu mulai berubah. Yang tadinya waktu menjadi ulat, waktu menjadi manusia lama itu seolah ngotot bahwa hal yang dicari itu adalah hal dan berkat duniawi gitu, yang sementara itu. Tapi begitu masuk ke masa kepompong di Mazmur pasal 73 ayat 16-20 itu mulai ada pengertian apa ya bedanya hal duniawi yang sementara dengan hal berkat hal dan berkat duniawi yang sementara dengan hal dan berkat rohani yang kekal. Nah, mulai timbul ada pengertian bahwa kalau berarti kita mesti milih gitu ya, milih antara kita mau seperti orang dunia gitu atau seperti orang yang Tuhan kehendaki, orang rohani. Kalau orang duniawi ya berarti ada pasti dengan pola-pola prinsip-prinsip duniawi yang sementara tadi gitu. Tapi kalau kita mau memilih rohani, ya berarti kita mesti masuk ke prinsip-prinsip yang kekekalan yang Tuhan inginkan tadi, kekekalan yang selamanya di akhirat nanti gitu. Nah, ini prosesnya itu di kitab Mazmur 73 itu terjadi di ayat 16 sampai 20, teman-teman. Tapi begitu sudah kita makin lebih dewasa lagi, kita masuk ke dalam kitab Mazmur pasal 73, teman-teman, ayatnya 21 sampai 28 ya, pergumulan dan pengharapan. Tapi saat manusia baru, kita sudah bisa lebih menjadi manusia baru ya, dengan pola-pola hidup yang baru. Berarti kita sudah lebih berani meninggalkan hal duniawi gitu untuk bisa lebih masuk mencari hal-hal yang kekal gitu. Nah, ini kalau di metamorfosa itu dari ulat kupu apakah popong, sekarang dari proses kupu-kupunya, teman-teman, hampir menjadi kupu-kupu gitu. Nah, untuk mendapatkan kemuliaan yang dari Tuhan, kita harus melewati penderitaan. Itu kita jadi akhirnya akan mengerti bahwa proses penderitaan itu perlu, teman-teman, perlu kita alami. Permasalahan penderitaan itu perlu kita alami gitu agar dapat melepaskan hal duniawi. Kalau kita tidak pernah mengalami penderitaan, kita tidak pernah mengalami permasalahan dan penderitaan, untuk melepaskan hal dunia itu nggak mudah, teman-teman. Jadi kadang-kadang lewat yang tadi dikatakan, kita kehilangan usaha, kita kehilangan pasangan hidup kita kehilangan anak kita kehilangan orang tua kita. Kadang-kadang hal-hal tersebut diperlukan, teman-teman, untuk bisa apa? Ya melepaskan hal duniawinya, teman-teman. Sampai kita jadi kepepet, nggak bisa apa-apa, ya cuma satu-satunya sampai tersisa hanya Tuhan satu-satunya yang dimiliki, hanya Tuhan satu-satunya yang bisa diandalkan, diharapkan gitu. Ya cuman itu, teman-teman. Jadi kembali lagi, kalau orang yang sudah mengerti akan firman Tuhan, ya sudah dewasa rohani, kadang-kadang waktu kita kehilangan itu gitu atau kegagalan itu tidak menjadi terlalu masalah, teman-teman. Karena ya dengan prinsip seperti itu gitu ya, dengan kita kegagalan kita atau kehilangan kita gitu, ya ujung-ujungnya ya kita jadi melepaskan hal duniawi untuk benar-benar bisa berbalik, untuk benar-benar mengharapkan Tuhan, bergumul dan berharap ya hanya mengandalkan dan bersandar kepada Tuhan saja, teman-teman. Ya memang dianggap dunia sih konyol sih, teman-teman, hal yang aneh, hal yang bodoh gitu ya. Kenapa kok benar-benar dalam kehilangan, dalam melepaskan hal duniawi gitu kok tenang-tenang aja gitu, ini orang kok nggak grogi, nggak apa gitu ya. Karena kembali lagi pengenalannya, ya kemampuan mengertinya itu berbeda, teman-teman. Kedalaman pengenalan akan Tuhan dan firman Tuhan yang berbeda, yang namanya keberaniannya juga jadi berbeda, teman-teman. Kenapa berbeda keberanian? Karena ya kembali lagi pengertiannya juga sudah berbeda, teman-teman. Pengertiannya itu sudah udah lebih mampu gitu, lebih mampu mengerti
apa sih maksud Tuhan dengan kita ngalami seperti ini gitu. Kalau kita belum mengerti kan jadi down sendiri teman. Tapi kalau kita sudah mengerti ya kita nggak takut gitu. Ya sama aja ibaratnya kalau kita percaya kita bicara berlomba gitu. Kalau bicara dalam hal rohani kita berlomba lari gitu. Ya kita tidak bisa terbebani oleh bawa ransel yang banyak gitu, bawa barang ini itu. Ya larinya akhirnya nggak leluasa teman-teman, nggak bisa cepat gitu. Nah justru maksud Tuhan kalau kita bicara berlomba itu dalam arti rohani, itu tidak bisa terbebani oleh hal-hal beban-beban duniawi yang sulit untuk kita berlomba gitu, berlomba dalam hal rohani. Nah cuman kalau sampai bagi orang duniawi kita seolah-olah berlomba rohani itu melepaskan hal-hal duniawi, bagi orang duniawi kan dianggapnya gila, benar nggak waras gitu. Masa sih orang hidupku malah melepaskan hal-hal duniawi. Nah padahal firman-Nya menganjurkan seperti itu teman-teman. Kalau kita tidak melepaskan hal duniawi, sulit sekali firman katakan untuk kita bisa masuk ke dalam langkah-langkah ya apa yang Tuhan rancang kehendaki berikutnya gitu. Apa yang Tuhan perintah peraturkan berikutnya. Itu memang kembali lagi jadi memang bertolak belakang teman-teman. Orang duniawi sih buru-buru mengumpulkan harta benda untuk menjadi satu pegangan itu, keamanan, andalan, keamanan dan kenyamanan di dunia ini. Dan sebaliknya firman Tuhan katakan justru hal-hal dunia itu harus dilepaskan gitu, supaya tidak menjadi beban waktu kita berlomba untuk bisa meraih apa yang Tuhan perintah peraturkan, apa yang Tuhan rancang dan kehendaki. Jadi kan beda sekali teman-teman. Jadi antara keinginan rancangan kehendaknya duniawi gitu dengan rancangan kehendak Tuhan itu berbeda sekali. Nah cuman yang mesti hati-hati, rancangan kehendak duniawi itu benarnya di belakang itu teman-teman ada unsur iblis gitu. Ada iblis yang memang ya bagaimana membuat manusia tidak mau melepaskan hal-hal duniawi ini teman-teman, supaya terbebani tidak bisa masuk ke dalam akhirat yang kekal tadi. Maksudnya gitu teman. Kalau sampai kita ngikutin terus caranya iblis, ya kita ujung-ujungnya ya masuk ke dalam neraka gitu, karena kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintah peraturkan dan rancang dan kehendaki. Oke teman-teman, see you, bye bye.